Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali bab 1 dari buku Loved, karya Martina Lauchenko. Judulnya, Saat David Mengalahkan Goliat. Sumber ini nunjukin argumen kuat nih. Seringkali bukan produk terbaik yang menang, tapi produk yang ceritanya paling kena di pasar. Betul, betul. Kita akan lihat kenapa pemasaran produk itu penting banget. Bukan cuma hiasan aja, bahkan buat produk yang udah keren sekalipun, ini kayak jembatan strategis gitu ya, antara apa yang Anda bangun dan kenapa pasar mesti peduli. Iya, itu dia. Misi kita kali ini, ngebongkar inti pemasaran produk strategis lewat contoh nyata dan lihat relevansinya buat Anda. Yang menarik banget di sini, gimana bab ini nunjukin kalau produk hebat aja tuh nggak cukup. Nah, Kunci suksesnya Pocket ngelawan raksasa kayak Instapaper itu bukan cuma teknologi. Tapi gimana mereka, ya secara bareng-bareng gitu, ngadopsi apa yang disebut mindset pemasaran produk. mindset pemasaran produk ya. Iya, mereka berhasil karena fokusnya itu ngebentuk narasi, ngebentuk konteks di pasar. Nggak cuma sibuk bikin fitur baru aja. Contoh Pocket ini emang kuat banget sih. Dulu kan namanya Read It Later ya. Iya, read it later. Mereka jelas underdog banget lah dibanding Instapaper yang udah kayak ikon di kategorinya. Terus gimana ceritanya tim sekecil itu tanpa ada jabatan resmi pemasar produk bisa ngebalikin keadaan gitu? Nah, itu mulainya dari pemahaman gini. Kerjaan mereka itu bukan cuma bikin aplikasi, tapi ngasih makna ke aplikasi itu di mata publik, di mata dunia. Oke. Mereka nggak nunggu produknya sempurna dulu baru gerak. Justru mereka proaktif ngebentuk persepsi pasar tentang apa sih yang sebetulnya penting di kategori simpan untuk nanti ini. Salah satu langkah awal mereka yang cerdas itu kan mereka bagi-bagi data tren perilaku pengguna ya. Betul. Kayak fakta kalau video 30 menit itu termasuk yang paling sering disimpan orang. Ini kayaknya simple tapi efeknya gede ya. Gede banget. Itu langsung geser obrolan loh. Dari yang tadinya cuma ngomongin fitur aplikasi mereka, jadi ngomongin tren pasar yang lebih luas. Ah, iya. Jadi mereka kelihatan kayak, pemimpin pemikiran gitu. Bukan cuma penjual aplikasi. Ini ngebangun otoritas dan bikin orang ngelihat masalah nyimpen konten dari sudut pandang yang mereka bentuk. Ya, di mana solusi mereka jadi pas banget. Terus ada rebranding itu ya, dari Read It Later jadi Pocket. Rasanya ini bukan sekedar ganti nama doang kan? Jauh lebih dalam dari itu. Pocket itu kan kesannya kayak wadah serbaguna ya. Nggak cuma buat artikel. Betul. Ini secara strategis ngebuka persepsi publik kalau aplikasi mereka tuh oke juga buat nyimpen video, gambar. Nah, ini fitur yang waktu itu jadi keunggulan dibanding Instapaper. Oh, jadi itu pembedanya ya? Iya, nama baru itu juga lebih gampang diingat dan langsung nunjukin cakupan yang lebih luas. Gitu. Mereka juga ambil langkah berani tuh ngubah model bisnis dari bayar sekitar $3,99 ya, jadi gratis. Didukung pendanaan VC juga. Gimana ini nyambungnya ke pemasaran produk? Wah, ini langkah go-to-market rencana gimana bawa produk ke pelanggan yang cerdas banget. Oke. Jadi gratis itu kan langsung ngilangin hambatan orang buat nyoba. Bener-bener nol. Tapi yang penting banget itu caranya mereka ngomongin ini. Gimana caranya? Secara otentik, lewat blog pendirinya langsung. Dijelasin alasannya, kenapa berubah. Terus, dukungan visi itu buat apa? Ini ngebangun kepercayaan, nunjukin mereka main buat jangka panjang. Jadi bukan sekedar nurunin harga, tapi ini pernyataan strategis soal aksesibilitas dan pertumbuhan. Menarik. Dan nggak berhenti di situ ya. Sebelum ngeluncurin fitur baru, mereka libatin influencer, pers, pengamat, pengguna setia, dikasih akses duluan, terus dijelasin kenapanya di balik fitur itu. Nah, ini dia intinya ngasih konteks. Fitur baru kalau nggak ada cerita kenapanya, ya cuma baris kode aja kan? Iya juga ya. Dengan ngejelasin alasan strategisnya, mereka bikin fitur itu jadi punya arti. Mereka nggak cuma lempar produk baru, tapi ngundang orang-orang kunci buat paham, terus nantinya mereka bisa ceritain lagi kisah produk itu. Jadi kayak ngasih kekuatan ke orang lain buat jadi duta produk mereka. Tapi lebih ke gimana mereka terus-terusan ngebentuk narasi pasar. Tepat sekali. Mereka secara aktif ngedefinisiin ulang kategori produknya sendiri. Contohnya? Yaitu, pas mereka nonjolin soal nyimpen video yang Instapaper nggak punya waktu itu, lewat postingan blog soal video populer yang disimpan pengguna. Mereka nggak cuma promosi fitur, tapi mereka kayak bilang ke pasar, nyimpen video itu penting loh di kategori ini.
gitu. Oh, Mereka bikin fitur unggulan mereka jadi relevan dengan cara ngebentuk kebutuhan pasar. Cerdas kan? iya. Ini ngebawa kita ke pemahaman yang lebih dalam ya soal apa itu pemasaran produk. Jadi ini bukan cuma soal bikin brosur, website, atau acara launching. Apa inti peran strategisnya buat Anda yang dengerin? Pemasaran produk itu fungsi strategis yang jadi penghubung penting banget. Mereka itu kayak duta buat wawasan pelanggan dan dinamika pasar di dalam perusahaan. Nah, info itu dipakai buat nentuin keputusan produk. Oke, jadi jembatan internal gitu ya? Iya, terus mereka juga yang ngerancang strategi go-to-market tadi, ngebentuk gimana dunia luar ngelihat produk Anda, dan ngebekalin tim lain sales, customer success, sama pihak luar juga, kayak pelanggan, influencer, dengan cerita yang pas buat nyebarin kisah itu. Ini yang bedain produk yang lumayan bagus sama produk yang bener-bener dipakai dan disukain pasar. Jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini jelas banget ya. Pemasaran produk yang pintar dan strategis itu jadi pembeda fundamental. Betul. Kisah Pocket nunjukin kalau punya produk hebat itu perlu, tapi ya nggak cukup ternyata. Anda perlu secara aktif membentuk persepsi pasar, ngasih konteks biar nilai produk Anda itu benar-benar kelihatan dan dipahami orang. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungin. Nggak peduli apa jabatan formal Anda sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai nanemin dan nerapin mindset pemasaran produk ini ke ide, proyek, atau produk yang lagi Anda kerjain? Ya, Gimana Anda bisa mulai bangun jembatan itu antara apa yang Anda ciptain dengan kenapa pasar di luar sana mesti peduli? pertanyaan bagus tuh. Terima kasih sudah nyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.